Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kampung Aswaja yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung bahwa di tanah Wonosobo yang permai ada warisan yang lebih agung dari sekedar pemandangan, warisan para kekasih Allah yang menabur cahaya iman di antara gunung dan lembah. Selasa, 8 Juli lalu, kami berkesempatan menjadi bagian dari jejak itu. Bersama jamaah Nahdlatul Ulama Ranting Kepil, menyusuri kembali jalan spiritual mereka, dari makam sunyi yang dijaga beringin tua hingga pusara yang penuh cahaya. Mari kita susuri jejak perjuangan ulama di Wonosobo dan dataran tinggi Dieng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami NU Ranting Kepil melaksanakan ziarah ke para ulama dan wali yang ada di Kabupaten Wonosobo. Ikuti terus, jangan sampai Wonosobo, Kabupaten sejuk di jantung Pulau Jawa, berdiri di antara pegunungan Sindoro dan Sumbing. Tak hanya dikenal karena keindahan alam dan dataran tinggi Dieng, Wonosobo juga menyimpan sejarah dakwah Islam yang dalam, yang menyatu dengan budaya Jawa. Disinilah jejak para wali, kiai, dan abdi kerajaan tertoreh rapi di bukit, lembah, dan juga pemukiman. Perhentian pertama berada di Desa Bendosari, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Makam beliau berada di dalam lingkungan pesantren yang damai. Cungkupnya sederhana namun terpelihara, dan nuansa pesantren yang khidmat menyatu dengan suasana ziarah. Area makam cukup luas dengan jalur akses langsung dari halaman masjid. Lokasi ini sering digunakan untuk pengajian dan kegiatan haul tahunan. Di belakang masjid dan pondok pesantren Bendosari terdapat makam Kiai Haji Raden Asmoro Sufi, seorang ulama sepuh yang menjadi muassis spiritual kawasan ini. Beliau adalah ayah dari Kiai Haji Raden Marhamah dan Kiai Haji Raden Mansur, dua tokoh penting dalam sejarah keislaman Wonosobo. Sekitar 29 km dari Bendosari, perjalanan membawa para peziarah menuju lereng yang sejuk di Dusun Kalilembu, Desa Dieng Kulon, Kecamatan Kejajar. Disinilah bersemayam seorang wali yang dikenal sebagai penyebar agama Islam di kawasan dataran tinggi Dieng, yaitu Syekh Abdullah Selomanik. Kami dari Ansor dan Banser Ranting Kepil sedang melaksanakan pengawalan ziarah makam wali ulama di Kabupaten Wonosobo, dan sekarang kita sedang berada di makam Syekh Abdullah Selomanik. Demikian, terima kasih. Komplek makam beliau berada di atas bukit yang cukup tinggi, dikelilingi oleh alam yang masih alami dan hawa pegunungan yang menyegarkan. Untuk mencapai lokasi, para peziarah harus berjalan kaki sekitar 500 meter dari titik terakhir kendaraan, karena mikrobus tidak dapat menjangkau langsung ke area makam. Sesampainya di gerbang komplek, peziarah akan disambut oleh gapura berwarna hitam dengan tulisan makam Syekh Abdullah Selomanik. Dari titik ini terbentang panorama khas Dieng yang mempesona. Di sisi kanan gapura tampak tangga beton dengan pegangan besi berwarna biru toska yang menurun tajam. Tangga inilah jalur utama yang harus kita lalui oleh para peziarah untuk mencapai cungkup makam di atas. Suasana ziarah pun terasa sejak langkah pertama menapaki anak tangga ini. Cungkup makam Syekh Abdullah Selomanik berdiri megah di tengah ruangan berpilar kayu jati yang kokoh, beratap limasan yang dihiasi ukiran indah pada bagian atas. Tirai hijau tua mengelilingi area utama pusara, memberikan kesan sakral dan terjaga. Cahaya lembut dari lampu di langit-langit berpadu dengan nuansa kayu alami, menciptakan suasana khusyuk dan damai bagi setiap peziarah yang hadir. Syekh Abdullah Selomanik dikenal sebagai tokoh penyebar agama Islam pertama di kawasan dataran tinggi Dieng. Menurut riwayat yang berkembang di masyarakat, beliau adalah keturunan dari Prabu Brawijaya V. Dalam menjalankan dakwahnya, beliau menyusupkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya lokal, sehingga Islam dapat diterima secara luas dan damai di wilayah pegunungan ini.
Salah satu karomah yang paling dikenal dari beliau adalah saat pemugaran makam sekitar tahun 2000. Jasad beliau ditemukan masih dalam keadaan utuh, terbalut kain kafan dan terlilit akar pringgodani. Peristiwa itu menjadi penguat keyakinan masyarakat atas kewalian dan kemuliaan beliau. Bahkan Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih akrab disapa dengan Gus Dur, disebut-sebut pernah berziarah ke makam beliau untuk tabarukan. Dari Kali Lembu, arah perjalanan bergeser ke selatan, sekitar 28 km menuju Desa Droduwur, Kecamatan Mojo Tengah, yaitu makam Kiai Haji Muntaha Al-Hafidh. Setibanya di area komplek makam ini, para peziarah akan disambut oleh sebuah gapura besar dan tinggi dengan aksen hijau orange bertuliskan Makbaroh Kiai Haji Asy'ari dan Kiai Haji Muntaha Al-Hafidh. Area makam beliau berada di dalam sebuah gedung yang besar dan tinggi, dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung yang memadai. Terdapat musola, kamar mandi, tempat wudhu, serta ruang luas untuk melaksanakan doa dan tahlil dengan nyaman. Jungkup makam beliau berada di dalam ruangan terbuka dengan pagar stainless mengelilingi area tengah yang ditanami tanaman hias, pohon rindang, dan juga batu alam. Kiai Haji Muntaha Al-Hafidh merupakan sosok ulama karismatik dan hafidh Al-Quran yang menjadi penerus kepemimpinan Pondok Pesantren Al-Asy'ariyah Kalibeber Wonosobo setelah Kiai Haji Ali Maksum. Beliau dikenal sebagai ulama yang bersahaja, tekun dalam mengajarkan Al-Quran dan menjadi teladan dalam kesederhanaan hidup. Di bawah kepemimpinannya, Pesantren Al-Asy'ariyah berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam yang disegani. Ribuan santri datang dari berbagai daerah untuk menimba ilmu, khususnya dalam bidang tahfidzul Quran. Setelah selesai melantunkan doa dan tahlil, perjalanan berikutnya yaitu menuju makam 3 serangkai ulama utusan Sultan Agung, yaitu Kiai Karim. Makamnya sekitar 2 km dari Droduwur, tepatnya di Pemakaman Umum Kalibeber, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Untuk mencapai area makam Kiai Karim, para peziarah biasanya memarkir kendaraan di lapangan Kemiri, kemudian melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 200 meter dan menaiki beberapa anak tangga menuju lokasi. Makam beliau berada di bawah naungan cungkup terbuka yang sederhana, tepat di bawah pohon beringin tua yang rindang dan tinggi. Di dalam cungkup ini terdapat 3 pusara dan salah satunya adalah makam Kiai Karim yang ditandai dengan batu nisan berbentuk kemuncak candi khas arsitektur masa lalu. Dari lokasi cungkup terbentang pemandangan alam yang asri. Hamparan sawah menghijau dengan tanaman padi seolah menambah kedamaian dan kehusyukan suasana ziarah. Kiai Karim dikenal sebagai salah satu ulama karismatik yang memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam di Wonosobo. Beliau ini memiliki kedekatan dengan masyarakat dan dikenal memiliki karomah. Bersama Kiai Walik dan Kiai Kolodete, beliau dikenal sebagai bagian dari 3 serangkai yang menyebarkan agama Islam secara damai dan penuh kebijaksanaan di tanah pegunungan ini. Sahabat kampung Aswaja yang dirahmati oleh Allah, perjalanan berikutnya dilanjutkan ke Kauman Utara, Kecamatan Wonosobo, sekitar 4 km dari Kalibeber. Di area ini sumare wali besar penyebar agama Islam Wonosobo, yaitu Kiai Walik. Makam Kiai Walik berada di belakang Masjid Al-Mansur. Masjid Al-Mansur merupakan salah satu masjid tertua di pusat kota Wonosobo yang memiliki nilai historis tinggi. Masjid ini menjadi pusat dakwah dan ibadah sejak masa awal penyebaran Islam di kawasan ini. Arsitekturnya masih mempertahankan gaya tradisional Jawa dengan tiang-tiang kayu dan atap limasan yang khas. Kiai Walik adalah salah satu dari 3 serangkai penyebar Islam di Wonosobo yang diutus langsung oleh Sultan Agung Mataram. Beliau dikenal sebagai sosok yang bijaksana, halus tutur katanya, dan sangat dihormati masyarakat.
Dalam dakwahnya, Kiai Walid mengedepankan pendekatan kultural dengan menyatu dalam kehidupan masyarakat setempat. Salah satu karomah yang melekat pada beliau adalah kemampuannya meramal arah strategis pusat kota Wonosobo. Setelah dirasa cukup, perjalanan berikutnya yaitu menuju makam Tumenggung Jogonegoro. Makamnya sekitar 6 km dari Kauman yang tepatnya berada di Dusun Kuncen, Desa Kertek, Kecamatan Selomerto. Untuk menuju ke makam beliau, para peziarah harus berjalan kaki melewati jalur desa yang tenang hingga sampai pada sebuah gapura hijau mencolok bertuliskan Makam Tumenggung Jogonegoro, Desa Pakuncen. Gapura ini menjadi pintu awal sebelum menapaki anak tangga panjang yang membelah rimbunan hutan bambu dan pepohonan tinggi. Jalur menuju makam dilengkapi dengan pagar besi di sisi kanan sebagai pegangan, memberikan kenyamanan bagi peziarah selama mendaki. Sesampainya di cungkup makam, suasana teduh langsung terasa. Pepohonan tinggi menaungi seluruh area hingga sinar matahari hanya menyelinap tipis melalui celah dedaunan. Tanah di sekitar cungkup pun tampak lembab dan ditumbuhi lumut hijau alami. Cungkup makam terbagi menjadi dua bagian, yakni bagian teras dan bagian utama. Teras yang cukup luas dapat menampung puluhan jamaah untuk berdoa bersama, sementara bagian dalam merupakan ruang utama pusara tempat Tumenggung Jogonegoro beserta anggotanya dimakamkan. Suasana hening dan alami menjadikan tempat ini sangat cocok untuk merenung dan bersimpuh dalam doa. Tumenggung Jogonegoro dikenang sebagai seorang abdi dalam setia Kesultanan Mataram yang memiliki peran penting dalam meletakkan fondasi awal kemasyarakatan di wilayah Wonosobo. Sosok beliau dikenal tidak hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, namun juga sebagai tokoh yang mendorong kemajuan sosial dan keagamaan di masa awal Islam berkembang di daerah ini. Sahabat Kampung Aswaja yang dirahmati Allah, ziarah yang terakhir yaitu menuju makam Ki Ageng Wanasaba yang berada di Dusun Wanusaba, RT 1 RW 1, Desa Plobangan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Setibanya di komplek pemakaman yang terletak di Wanusaba, para peziarah akan mendapat fasilitas yang tertata rapi seperti area parkir yang luas, masjid yang nyaman untuk beribadah, serta toilet bersih yang memadai. Untuk mencapai bangunan cungkup utama, peziarah harus menapaki sejumlah anak tangga yang terletak di belakang rumah dinas juru kunci makam. Cungkup makam Ki Ageng Wonosobo ini berdiri kokoh dengan struktur bangunan permanen yang terjaga. Bangunan ini terbagi menjadi 3 bagian utama, ruang utama, aula, dan teras depan. Ruang utama yang menjadi pusat makam dipisahkan dari teras oleh dinding kokoh dengan 2 pintu masuk. Di dalam ruang inilah pusara Ki Ageng Wanusaba bersemayam dengan hikmat. Tak jauh dari cungkup utama, di bawah naungan pohon beringin besar yang teduh, terdapat sebuah makam tua yang dipercaya sebagai peristirahatan ibunda beliau, Dewi Nawangsi. Selain itu, terdapat pula 3 makam kuno lainnya yang diyakini masyarakat sebagai para ulama sezaman yang turut serta dalam penyebaran Islam di wilayah ini. Nah, untuk mengetahui siapakah beliau dan apa saja perannya, kami telah merangkumnya di video yang lain yang bisa diakses dengan cara klik link atau tautan di atas. Sahabat Kampung Aswaja yang dirahmati oleh Allah, dengan berakhirnya ziarah di makam Ki Ageng Wanusaba di Dusun Wanusaba ini, usai sudah rangkaian perjalanan spiritual NU Ranting Kepil dalam menapaki jejak-jejak luhur para penyebar Islam di Wonosobo dan sekitarnya. Perjalanan ini bukan sekedar menengok masa lalu, tetapi juga menyegarkan kembali semangat untuk meneladani perjuangan para wali, ulama, dan tokoh spiritual yang telah mewariskan cahaya Islam dengan keikhlasan. Semoga jejak-jejak yang kita lalui mampu memperkuat iman, mempererat ukhuwah, dan menghidupkan semangat pengabdian kita dalam berkhidmah untuk umat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.